Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi saya kumpulin beberapa atau sederet kritik Anies Baswedan itu. Mulai dari subsidi kendaraan listrik hingga pada intervensi pemilu 2024 yang ia rasakan. Jadi ini menarik sekali kawan-kawan. Coba kita ulas di sini. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Anies Rashid Baswedan memberikan beberapa kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo itu. Kritik tersebut disampaikan Anies saat berpidato di beberapa kesempatan acara partai pendukungnya. Adapun kritik yang disampaikan ada beberapa hal, mulai dari soal subsidi kendaraan listrik hingga soal intervensi yang ia rasakan menuju pemilu 2024. Nah, kita akan bahas satu persatu. Berikut sederet kritik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Yang pertama, coba kita bahas masalah subsidi kendaraan listrik. Kritik Anies Baswedan tentang subsidi kendaraan listrik. Kritik pertama adalah mengenai kebijakan pemerintah mengelontorkan subsidi kendaraan listrik itu. Pemberian subsidi menurut Anies Baswedan sebenarnya bukan solusi masalah lingkungan itu, seperti polusi udara, apalagi ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi. Pak Anies merujuk pada data emisi karbon mobil listrik per kapita, katanya itu jauh lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat banyak orang, sedangkan kalau mobil listrik pribadi itu hanya akan memuat 2 atau sampai 4 orang. Itulah yang kemudian menjadi perbandingannya Pak Anies itu. Ya, apalagi kita bisa lihat bahwa pemilik kendaraan listrik yang saat ini memiliki kendaraan listrik itu rata-rata sebelumnya sudah punya mobil berbahan bakar minyak gitu. Jadi tidak sekedar mengurangi, tapi malah justru menambah kendaraan itu yang tadinya di bagasinya hanya cukup satu mobil, ditambah lagi mobil listrik satu, itu kan sudah ribet sekali itu. Malah sebenarnya menambah kemacetan lagi itu. Nah, berbekal pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies memberikan subsidi mobil listrik yang kurang itu apa di Jakarta. Pak Anies pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalan. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu. Nah, jadi menurut dia, yang seharusnya didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa pemerintah mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Ya, seperti itu keinginannya Pak Anies itu. Nah, bukan semata-mata mendapatkan perhatian dalam percakapan media sosial, tetapi juga sebenarnya ini meresahkan banyak kalangan. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, selanjutnya mengenai soal ambil alih proyek daerah. Selama Pak Anies memimpin DKI Jakarta, ada banyak proyek-proyek daerah yang diintervensi oleh pemerintah pusat. Seperti itu yang dirasakan oleh Pak Anies. Sehingga kegelisahan itu ia ungkapkan dari setiap melakukan pertemuan-pertemuan ketika dengan para partai pendukungnya itu, sehingga Pak Anies Baswedan mengutarakan semua hal-hal yang telah terjadi, yang telah ia alami. Nah, masalah mengambil alih proyek daerah ini, Pak Anies juga memberikan sebuah gagasannya sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo. Pak Anies juga menyinggung soal sikap pemerintah pusat yang kerap mengambil alih proyek di daerah. Pernyataan ini Anies sampaikan di tengah maraknya aksi Presiden Joko Widodo mengambil alih pekerjaan proyek di daerah, khususnya pembangunan jalan. Menurut mantan Menteri Pendidikan itu, sikap sentralisasi pemerintah membuat masyarakat di daerah tidak merasakan kehadiran pemerintah di wilayahnya. Sebagian wilayah harus diselesaikan di daerah, maka harus dicari cara agar proyek selesai di daerah. Daerah kalau diambil ke pusat malah menyulitkan masa depan di daerah, itu ucapnya Pak Anies.
Nah, pernyataan ini Anies sampaikan saat menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan. Acara itu dihadiri oleh ribuan relawan Anies Baswedan yang berasal dari berbagai daerah. Dia menyebut di pemerintah selanjutnya pemerintah harus menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah menyelesaikan tugasnya. Jangan ikut campur proses pencapresan. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik Pak Anies selanjutnya. Jangan ikut campur masalah pencapresan itu. Kritik ketiga adalah Anies meminta agar negara tidak ikut campur dalam proses pencapresan seseorang. Menurut Pak Anies, setelah 25 tahun reformasi, masyarakat masih merasa tertekan dalam melaksanakan demokrasi. Pak Anies mengatakan bahwa hal ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, dan semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Seperti itu ungkap dari Pak Anies. Ucapan Pak Anies itu tampak menyindir Presiden Jokowi yang sebelumnya kerap memberikan dukungan terhadap sejumlah calon untuk maju pada pemilihan presiden 2024. Pak Jokowi kerap memberikan sinyal kepada baca pres dari Partai Demokrat, itu Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, dan baca pres dari Partai Gerindra, sekaligus Menteri Pertahanan saat ini, Prabowo Subianto. Nah, sementara Pak Anies sendiri kerap disebut sebagai calon yang tak direstui oleh Jokowi. Ya. Karena memang kan kita tahu bahwa Pak Anies adalah antitesa dari Pak Joko Widodo. Aroma penjagalan dirinya untuk maju pada Pilpres menyeruak setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, dikabarkan memaksakan penyelidikan kasus dengan dugaan korupsi Formula E naik ke tahap penyidikan. Gitu. Lebih lanjut, Pak Anies menyebut tugas mengatur seseorang maju atau tidak dalam Pilpres 2024 merupakan kewenangan partai politik dan aspirasi rakyat. Dia juga mengatakan negara harus menjamin kemerdekaan seseorang yang ingin maju dalam pemilu, bukan justru menghentikannya. Ini yang sebenarnya kabar baik juga sih kepada relawan itu. Karena kita bisa lihat bagaimana juga Pak Anies sudah mulai berani memberikan kritik-kritik tajam kepada Pak Jokowi saat ini. Nah, kemudian kritik Pak Anies selanjutnya adalah isu-isu jabatan presiden yang ingin diperpanjang 3 periode. Nah, ini dia ini. Jangan biarkan isu jabatan presiden 3 periode. Seperti itu kalimatnya Pak Anies. Pak Anies pun meminta para relawannya untuk tidak membiarkan isu mengenai wacana jabatan presiden 3 periode. Menurut Anies, pada reformasi yang terjadi 25 tahun lalu, masyarakat sepakat jabatan presiden hanya 2 periode. Lebih lanjut, Pak Anies memberi ilustrasi tentang kata yang bisa bila dimasukkan ke dalam sebuah panci berisi air dingin, lalu dinyalakan api yang secara pelan-pelan membuatnya mendidih, maka katak akan mati karena terebus. Namun jika langsung ditempatkan ke air mendidih, maka katak akan langsung melompat. Menurut Pak Anies, kondisi saat ini jika terus dibiarkan, maka akan sama dengan katak yang mati di air mendidih yang dimasak dari air dingin. Jadi seperti itu kalimat dan ungkapan-ungkapan Pak Anies itu. Nah, keren sekali. Saya pikir ini juga menjadi kabar baik buat para relawan pendukung Pak Anies. Kenapa? Karena saya bisa melihat bagaimana kemudian antusias masyarakat ketika kemudian Pak Anies melontarkan kritik-kritik tajam itu. Saya pikir ini bakalan menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk kedepannya. Pak Anies, saya lihat elektabilitas di daerah-daerah, di desa-desa khususnya, semakin mengkritik, orang-orang semakin membicarakannya. Nah, inilah yang kemudian saya pikir menjadi kekuatan besar ketika Pak Anies semakin hari semakin mengkritik, menambah kritik-kritikannya. Kita bisa juga melihat, masyarakat bisa melihat bahwa, oh ya, Pak Anies betul-betul sosok yang berani dan betul-betul serius ingin memimpin Indonesia yang lebih baik ke depannya. Saya pikir hal-hal seperti ini bakalan keren, bakalan menguntungkan buat para calon presiden dari kubu koalisi perubahan ini, yakni Anies Baswedan. Begitupun juga saya pikir dengan relawan dan pendukungnya. Semakin hari Pak Anies semakin mengkritik, mereka juga saya lihat
tingkat kepercayaan dirinya juga meningkat, saya lihat itu. Karena isu-isu atau wacana-wacana yang mereka kumpulkan semakin banyak, dan wacana-wacana yang mereka bicarakan semakin banyak. Nah, itulah yang kemudian saya pikir menjadi sesuatu hal yang positif juga di kubunya Pak Anies. Kalau kubu sebelah, waduh, ribet juga itu. Saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai beberapa kritik yang telah dilontarkan oleh Pak Anies? Baguskah ketika kemudian Pak Anies lalu memberikan kritik-kritik, ataukah Pak Anies diam-diam saja dulu? Gimana menurut kawan-kawan untuk kelanjutan masa depan dari pemilu 2024 ini? Sebaiknya seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke kawan-kawan, terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.